Recording in muka progress. belakang. Kasih senyum yang terbaik bagi saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Dengan senyuman yang terbaik, tanda kita bersuka cita pagi ini. Amin. Saudara bersuka cita pagi ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan yang telah menyertai kita sampai saat ini. Sepanjang minggu sudah berlalu. Apapun yang terjadi kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Kita bersyukur pagi ini kepada Tuhan. Mari kan naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Terlalu banyak Tuhan yang Kau kerjakan Tuhan. Tak dapat kami membalasnya Tuhan, selain kami datang membawa hidup kami untuk memuji, memuliakan Engkau, memberi yang terbaik bagi Engkau pagi ini. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak. Engkau Raja di atas segala raja, yang layak terima sembah, pujian kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami mau masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami mau masyurkan nama-Mu yang ajaib sampai ke ujung dunia Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau pagi ini. Come on. Hey. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Dia. Hey.
Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau segala-galanya, lebih dari segala-galanya yang ada Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini Tuhan. Engkau yang menciptakan dunia ini Tuhan. Engkau yang menciptakan diri kami Tuhan. Karena itu Engkau yang lebih mengenal kami Tuhan. Karena Engkau pencipta kami. Engkau yang berdaulat atas kami. Kami adalah milik-Mu. Dan Engkau adalah milik kami Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu Yesus. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, thank you Jesus. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Mari angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Aku milik-Mu Tuhan. Sing, I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender.
Berserah sungguh kepada Engkau. We surrender our life. I surrender to you, Lord. I surrender. I surrender everything to you, Lord. Kami berserah. Sebab Kaulah pemilik hidup kami, Engkau yang berdaulat, mengatur segalanya. Oh, we surrender to you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi milik dan Engkau menjadi bagian kami Tuhan. Kami sungguh menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Thank you. No mountain high, no valley low, no river wide enough to stop you. How great is your love for me. The darkest night, the deepest sea, no power on earth could ever stop you. How great is your love for me. And I'm falling in your waves of love. It's too wonderful for me. In your presence
Biar seluruh surga bernyanyi bersama-sama dengan kita, menyatakan betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. We sing with the heavens. How great is your love. How great is your love. We sing with the heavens. How great is your love. Surrender. Your presence, In your presence, God, our fears undone. our fears undone. Yes, thank you, Lord. Surrender, oh Lord. Mari jemaat Tuhan, let's lift up our hands and sing. And I'm falling in your waves of love. It's too wonderful for me. Your presence, God, my fears undone. I surrender all of me. Sing, I surrender all of me. I surrender all of me. We surrender. I surrender all of me. Let's sing one more time. Sing. I surrender all of me. Oh, thank you, Lord. Come on, let's give all the glory. Let's worship God. Give you all the praises. Give you all the worship. It's like the Lord. It's like the King. We celebrate your love, Lord God. We praise you, Lord, for your sacrifice. We praise you because you love with us. Yes, yes, you are Lord God. Kami berikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Benar Tuhan, kami mau sungguh-sungguh berserah kepada Engkau. Bahkan seluruh hidup kami, bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, kami mau bersandar dan mau berserah kepada Engkau. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya.
Oh terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Benar, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan dalam kehidupan kami, ketika kami hidup dalam dunia ini, seringkali kami menyadari bahwa bayang-bayang maut menghampiri kami. Bahkan seringkali kami tertindas oleh situasi atau keadaan. Kami mengalami kesesakan oleh karena himpitan dalam hidup ini. Bahkan kami terpuruk oleh dosa. Bahkan ya Bapa, kadang kami bertanya, apakah Allah masih mengasihi kami? Bahkan ketika kami mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi firman-Mu datang kepada kami pagi hari ini, meneguhkan kepada kami bahwa penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, maut sekalipun, hidup baik malaikat, baik pemerintah-pemerintah atau kuasa-kuasa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu kami datang merendahkan hati kami pagi hari ini, serta kami mau bertobat dari setiap pikiran kami, dari setiap jalan-jalan kami. Ampuni kami jika kami hanya mengukur kasih-Mu terhadap kami dari keadaan kami yang baik-baik saja. Bapa di sorga, kami berdoa pagi hari ini, tuntunlah hati kami yang rapuh ini. Tuntunlah kami yang mungkin sering gagal memahami akan kehendak-Mu. Dan biarlah Engkau mengarahkan mata kami, iman kami kepada pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib, yang telah mengerjakan semuanya bagi kami. Biarlah pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib menjadi pengingat bagi kami bahwa betapa Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Oh terima kasih Tuhan. Dan biarlah Injil-Mu akan selalu menjadi poros, menjadi pusat, bahkan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya hidup kami menjadi hidup yang berbuah-buah akan kebenaran, sehingga lewat hidup kami akan menceritakan akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah gagal, yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa, bersepakat bersama-sama sebagai satu gereja. Kami berdiri bagi anak-anak ini, kami berdiri bagi generasi muda ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah mereka mengalami kasih Kristus, biarlah mereka mengalami akan kasih yang sejati itu, di mana mereka mengerti bahwa mereka, Yesus Kristus telah datang merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Dialah Allah. Kami terus berdoa, biarlah hati mereka terus terbuka kepada Injil Engkau, sehingga ketika Injil-Mu akan di dalam kehidupan mereka, hati mereka akan terbuka dan obat berikan hidup mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berkati juga orang tua mereka, perkaya mereka dengan firman-Mu, perkaya dengan hikmat daripada Allah, sehingga ketika mereka membesarkan anak-anak mereka, biarlah mereka membesarkan mereka di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Tuh kami menyerahkan Tuhan kebaktian kami pada hari ini. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan, biarlah nama-Mu senantiasa ditinggikan Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sekali lagi. Terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani kita dan menolong kita dalam pujian penyembahan pada hari ini. Dan selamat belajar kepada seluruh anak-anak.
Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya adalah salah satu volunteers dalam gereja ini dan mewakili gembala dan tim kepemimpinan menyambut setiap saudara yang mungkin baru pertama kali datang beribadah pada hari ini. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan jika tadi kita sudah menghormati Tuhan lewat penyembahan, maka saat ini kita akan menghormati Allah lewat persembahan kita. Saudara dapat memberi persembahan baik secara tunai ataupun cashless melalui nomor rekening yang tertera di depan. Dan jika saudara membutuhkan amplop, silakan mengangkat tangan dan Asyar akan melayani Bapak Ibu Saudara. Dan ayat persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, untuk kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi berkat yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengelola dan memberinya dengan benar, seperti apa yang sudah Kau lakukan bagi kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk memberi, karena kami tahu kami sudah diberkati. Kami memberi bukan supaya kami menerima berkat, tapi kami tahu kami telah menerima berkat yang besar dan mulia, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sambil kita memberi persembahan, berikut ini kita akan menyaksikan beberapa informasi melalui video yang akan kita lihat bersama-sama. Pertama, saudara akan menyaksikan video informasi, kemudian dilanjutkan dengan recap Victory Weekend pada tanggal 18-19 dan video testimoni dari peserta Victory Weekend. Baik, selamat menyaksikan Bapak Ibu.
bahwa inilah yang akan selalu menjadi perayaan bagi gereja ini, every nation. Dimanapun saudara pergi, saudara akan melihat ini. Bagaimana kita melihat bahwa saudara-saudara kita, mereka memberi hidup mereka. Tadi dikatakan bahwa bukan akhir pekan yang biasa-biasa saja, tapi itu menjadi titik balik dari hidup mereka. Amin. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyambut dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta Victory Weekend pada tanggal 18 sampai 19 April kemarin. Dan kepada seluruh peserta Victory Weekend yang saya sebutkan namanya, dipersilakan berdiri dan mengambil tempat di depan sini. Dan selanjutnya akan menerima sertifikat. Dan sertifikat Victory Weekend ini akan diserahkan oleh Bapak Calvin Kaunang selaku penanggung jawab Departemen Pemuritan. Baik, saya mengundang dengan penuh kasih yang pertama, Saudara Agung Kurniawan Pasolang. Saudari Dinda Rafika Mangimbo. Saudari Evelyn Likuayang. Bapak Henry Samuel Gumolili. Saudari Mutiara Pasolang. Saudari Nonik Uci Pratiwi Banurea. Dan yang terakhir, Saudara Sepdion Mangimbo. Dan ya, bisa dipersilakan kepada Bapak Calvin Kaunang untuk menyerahkan sertifikat Victory Weekend kepada mereka yang telah menyelesaikan selama 2 hari kelas akhir minggu yang berkemenangan. Baik gereja Tuhan, dan dari peserta ini ada 4 orang yang memberi diri untuk menerima baptisan air. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kepada saudara yang saya sebutkan namanya, saudara boleh maju 1 langkah ke depan untuk menerima sertifikat baptisan air saudara. Yang pertama, Saudara Agung Kurniawan Pasolang. Yang kedua, Saudari Dinda Rafika Mangimbo. Yang ketiga, Bapak Henry Samuel Gumolili. Dan yang terakhir, Saudari Nonik Uci Pratiwi Banurea. Dan saat ini kita akan mengambil gambar, dan saya mengundang penuh kasih Gembala Every Nation Church Manado, Pastor Leopold Rutunuwu bersama Ibu Linda Kaunang akan mengambil foto bersama-sama peserta Victory Weekend. Dipersilakan. Oke, sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Pastor Leopold, Ibu Lenda, dan Bapak Calvin Kaunang. Oke, baik. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berapa dari saudara yang bersemangat dengan firman Tuhan? Dan saya mengundang pembicara kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut bersama-sama Coach Berce Martlon Mantiri.
Thank you Miss Mary. Selamat pagi gereja Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan, amin. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita tempat ini. Wow, Tuhan baik, amin. Apapun yang kita lewati sepanjang minggu ini, satu hal yang pasti dan tidak akan pernah berubah bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Pastor Leopold buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan, teman-teman leadership. It's an honor to me to share the word of God. Dan saudara, kita telah bersama-sama belajar selama kurang lebih 1 bulan, satu seri khotbah yang luar biasa, saudara. Cost of the cross, harga dari salib. Amin. Ketika kita merayakan kematian Yesus, Jumat Agung, dan kita merayakan kebangkitannya, Paskah, kita sama-sama melihat bagaimana salib yang penuh dengan kuasa, amin. The cost of the cross, salib yang mahal harganya yang telah dipikul oleh Yesus. Dan saat ini kita yang disebut Kristen, pengikut Kristus, kita wajib untuk memikul salib kita, amin. Karena setiap pengikut Kristus harus hidup sama seperti Kristus hidup, amin. Saya lahir di keluarga mantiri, dibesarkan dengan nilai-nilai keluarga mantiri. Dan sebagai seorang mantiri, saya punya nilai. Karena orang tua saya pasti akan dipermalukan ketika saya tidak hidup sesuai dengan nilai yang mereka hidupi dalam berkeluarga. Saudara pun memiliki nilai, saudara, di keluarga saudara. Amin. Sebagai seorang Fronda, Sir Nathan, sebagai seorang Kakunsi, saudara akan hidup dengan nilai saudara sendiri. Amin. Ada nilai. Dan saya bersyukur saya hidup di keluarga mantiri di mana orang tua saya dengan begitu banyak kekurangan tetapi memiliki banyak kelebihan. Berapa hari yang lalu orang tua ibu saya merayakan ulang tahun yang 75 tahun. Saya bersyukur ibu saya itu sangat menginspirasi saya. Bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana beretika dengan orang. Nilai-nilai itu terus saya pelihara sampai saat ini. Dan saya percaya itu adalah bagian dari kebenaran yang beliau terima selama dia hidup. Dan sebagai orang Kristen, kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Akan sangat tidak benar atau tidak sesuai apabila kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Kristus lakukan. Ketika Kristus memikul salib, saudara dan saya akan memikul salib itu. Dan ketika kita belajar akan harga dari salib ini, the cost of the cross, kita belajar bahwa mengikut Kristus adalah satu pilihan untuk masuk di jalan yang sesak, pintu yang sempit. Karena orang pasti memilih untuk hidup yang gampang saja. Amin. Sekarang kita hidup di dunia yang semua serba instan. Dunia dalam genggaman sekarang. Ya. Orang bisa menggenggam seluruhnya dalam sebuah handphone. Saudara bisa ada dan duduk di tempat ini, berbicara, berfokus kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi saudara pun bisa belahan dunia yang lain. Karena saudara sedang berfokus kepada gadget saudara. That's word today. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa itu bukan nilai surgawi, saudara. Karena untuk hidup sesuai dengan salib Kristus, kita akan masuk dalam pintu yang sempit, jalan yang penuh dengan sesak. Dan tidak ada hal di dunia ini yang bisa menyaingi Tuhan. There's no competition in Christ. Tidak ada kompetisi. Apapun itu saudara, hobi saudara, impian saudara, orang-orang yang saudara kasih tidak bisa menyaingi Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Kalau dia tidak menjadi Tuhan dalam seluruh area saudara hidup kita, saya dan saudara, maka dia sama sekali bukan Tuhan sebenarnya. Ketika ada 0,00001% dalam hidup kita yang belum diserahkan kepada Tuhan, dia bukan Tuhan. Karena di dalam Kristus tidak ada
kompetisi. Dan mengikuti Kristus, kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri ketika keinginan dan harapan kita diperhadapkan dengan kehendak Tuhan. Mana yang harus kita pilih? Impian kita, kerinduan kita, harapan kita, atau kehendak Tuhan. Itulah penyangkalan diri yang sesungguhnya, saudara. Bukan sekedar saya ingin makan pizza tapi saya tidak mau. Saya mau sangkal diri saya. Tetapi ketika makan pizza akan berdosa, maka saudara harus memilih untuk tidak makan pizza. Amen. Sangkal diri, pikul salib dan mengikut Tuhan setiap hari. Karena pada akhirnya, saudara, tujuan kita belajar seri ini adalah ini, saudara. Pertama, agar kita mengerti. Kita mengerti apa itu perjalanan bersama dengan Yesus. Kita mengerti akan kekristenan yang sejati, saudara. Sangat disayangkan ketika kita menjadi orang Kristen yang separuh, saudara. Atau 70%, 80%, 90%, 99%. No, Tuhan ini kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang 100%. Kita perlu mengerti, kita perlu bayar harga. Mengikut Tuhan itu bayar harga, saudara. Saudara ingin jalan yang lurus, tidak ada hambatan, tol. Tapi saudara harus bayar. Mengikut Tuhan, sudah berliku-liku, saudara juga harus bayar. Jadi hitung baik-baik ketika saudara memilih untuk mengikut Tuhan. Saudara yang baru lulus weekend, akan ada saudara harga yang harus saudara bayar. Saudara, saya mengalami penganiayaan ketika saya memilih untuk ikut Tuhan. Saya masih semester pertama, tahun 99. Saya memilih untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya ditolak oleh keluarga saya dibilang murtad, saya dilempar dengan batu, saya diusir dari rumah. Itu yang saya alami, saudara. Banyak di tempat ini yang tahu akan perjalanan yang saya lewati. Sakit, saudara. Tidak mudah, saudara. Ditolak oleh keluarga. Tetapi saya bersyukur ada gereja, ada Every Nation yang menolong saya untuk tetap bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar, tetap melepaskan pengampunan pada orang yang menyakiti saya. Dan praise the Lord, sekarang hubungan saya dengan orang tua sangat baik dan mereka sering bertanya tentang kekristenan kepada saya. Ketika saya mulai belajar untuk betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar untuk menjadi bagian dalam perjalanan proses pemuritan. Tujuannya apa, saudara? Untuk menuntun kita pada hubungan yang intim dengan Allah. Karena untuk itulah saudara dan saya diciptakan. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Dan untuk itulah kita dimuridkan. Dan untuk itulah kita harus memuridkan orang lain. Karena ada orang yang perlu intim dengan Tuhan. Karena setiap kita, siapapun kita akan menghadapi masalah setiap hari, akan menghadapi tantangan setiap hari, akan mengalami goncangan setiap hari, sakit penyakit mungkin datang dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita terkonek dengan Tuhan, masalah boleh datang, hari sial mungkin boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak akan pernah menyerah, karena kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Hal ini hanya bisa terjadi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Untuk itulah kita dimuridkan, saudara. Dan pada akhirnya kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi yang penuh kuasa. Kita tidak menjadi eksklusif, orang Kristen yang eksklusif, tetapi orang Kristen yang inklusif, yang misional, yang akan terus menceritakan tentang Tuhan dan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita, dimanapun kita berada, di sekolah, di kampus, di tempat kerja kita, di kantor, di tempat usaha kita, di jalan, dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dietrich Bonhoeffer, saudara, salah seorang teolog Jerman, salah satu yang menentang kebijakan dari Adolf Hitler, Nazi. Dia berkata bahwa salvation is free, but discipleship
will cost you your life. Keselamatan itu gratis, tetapi ketika kita dimuridkan, apa yang akan kita korbankan, saudara? Hidup kita, bahkan nyawa kita. Dan dia membuktikan dengan nyawanya. Dia memilih untuk menjadi murid Kristus. Saudara, dia meninggal tahun 1945, 3 minggu. 3 minggu sebelum nasi menyerah. Tinggal sedikit lagi, saudara. Tetapi dia dieksekusi dan tetap memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Dia membayar dengan nyawanya. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. Saudara akan diganggu dalam hidup saudara. Ketika saudara kuliah, sibuk mengerjakan tugas, akan ada telepon. Bagaimana kamu ada waktu untuk ketemu? Kak, kita lagi bikin tugas. Kita lagi bikin ini, buat ini. Tetapi saudara, itulah yang harus kita bayar untuk mengikuti Kristus. Karena kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang tanpa makna sebenarnya, saudara. Minggu lalu kita belajar, apa gunanya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini? Saudara bisa kuliah, saudara bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, saudara bisa dapat uang, saudara bisa membeli rumah, membeli kendaraan yang banyak, keluarga yang mungkin kelihatannya harmonis, tetapi ketika saudara kehilangan Kristus, tidak artinya apa-apa, saudara. Karena orang dunia pun tahu ketika kita mati, tidak ada yang kita bawa, saudara. Tapi di dalam kekristenan, kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Amin. Di dalam Kristus, ketika kita memberikan diri kita untuk dimuridkan. Oleh karena itu judul kita pagi hari ini adalah mengalami penganiayaan. Sebuah panggilan untuk ikut menderita. Panggil makan enak kan? Panggil jalan-jalan enak kan? Tapi pagi hari ini saya bicara pada kita semua tentang panggilan untuk ikut menderita. Ikut Kristus adalah siap untuk menderita, saudara. Kita mengikut Kristus tidak hanya sekedar mengejar berkat. Bagaimana ketika saudara tidak diberkati? Saudara berdoa untuk satu kesembuhan, tetapi kesembuhan tidak datang dalam hidup saudara. Bagaimana hati saudara? Saudara berdoa untuk mengharapkan sesuatu. Pasangan hidup mungkin, bagi yang masih single. Tapi belum terjadi. Bagaimana hati saudara? Karena itulah ikut Kristus. Memilih pasangan hidup tidak boleh sembarangan, amin. Harus selektif. Pertama, dia harus orang yang takut Tuhan, amin. Karena kalau pasangan hidup saudara tidak takut Tuhan, hati-hati saudara, bahaya. Tapi kalau dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia pertama akan mengasihi saudara, kedua dia akan mengasihi keluarga saudara, ketiga dia akan mengasihi teman-teman saudara, karena dia mengasihi Tuhan. Kalau dia hanya mengasihi saudara dan tidak mengasihi Tuhan, bisa jadi dia akan bersetegang dengan orang tua saudara, bersetegang dengan teman-teman gereja saudara, teman-teman komunitas saudara. Amin. Itulah yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Ketika saudara bekerja, ketika saudara melakukan yang benar, memilih untuk melakukan apa yang benar, tidak kompromi, saudara bisa kehilangan jabatan saudara. Saudara bisa kehilangan deal saudara ketika saudara berbisnis. Tetapi apalah artinya kita memiliki segala sesuatu itu tanpa Kristus di dalamnya? Semua akan menjadi sia-sia. Karena mengikut Kristus adalah panggilan untuk ikut menderita. Kita akan mengalami penganiayaan. Saudara, salah satu riset menyelidiki tentang kehidupan kekristenan di seluruh dunia. Open Doors namanya. Dikatakan bahwa selama tahun 2024, setiap hari setidaknya ada 12 orang Kristen yang dibunuh. Dan riset tahun 2024, tempat tersulit untuk menjadi orang Kristen. Ini dia saudara. Korea Utara, ada yang mau Korea Utara? Jadi misionaris di sana. Korea Utara, Somalia, Libya, Eritrea, Yaman, Nigeria, Nigeria ada 2 kali, sorry. Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan. Indonesia ada urutan ke-42.
Kita bersyukur akan pemerintah kita, men, sudah mulai ada perbaikan sehingga Indonesia yang awalnya di peringkat 33 sekarang sudah di peringkat 42. Nigeria adalah tempat yang paling mematikan, saudara, bagi orang Kristen. Lebih dari 4.000 orang dibunuh karena iman mereka. Itu terjadi di Nigeria. Dan itulah kekristenan sebenarnya, saudara. Panggilan untuk ikut menderita. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama dari surat Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Saya memilikinya di layar, saudara. Kita bisa membacanya bersama-sama. Saudara pun bisa membaca dari Alkitab saudara. Mulai dari ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca bersama. Terima kasih buat salib melalui pengorbanan Yesus Kristus yang boleh kami alami. Roh Kudus, Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terangi mata hati kami, Tuhan. Agar kiranya kami dapat mengerti akan kebenaran Engkau, karena kami tahu kebenaran Engkau adalah sumber dari kemenangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. So di ayat yang ke-18, Tuhan menulis bahwa jikalau dunia membenci kamu. Inilah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan yang akan mereka lewati. Dunia ini berbicara bukan sekedar dunia dan orang-orang di dalamnya, tetapi lebih berbicara tentang suatu sistem, pola, dan nilai-nilai. Saudara, jikalau dunia membenci kamu, murid-murid Yesus. Kita tahu bersama bahwa ke-12 murid Yesus, ke-11, Yudas mundur. Ke-11 murid Yesus itu mati secara martir, saudara. Hanya satu yang mati di usia lanjut, yaitu Rasul Yohanes, penulis kitab ini. Yang lainnya semua mati tragis. Perkataan Yesus di ayat 18 ini betul-betul terbukti dalam kehidupan mereka. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kristus telah terlebih dahulu dibenci sebelum dunia membenci murid-muridnya. Kristus telah disalibkan, dianiaya, ditolak sebelum murid-murid Yesus ikut juga dibenci, diburu dan dibunuh. Mengapa dunia membenci Yesus, saudara? Dari pembacaan kita tadi kita dapat melihat alasan mengapa dunia membenci Yesus.
Pertama dikatakan di ayat ke-20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka menuruti firmanku. Firman sebenarnya menjadi alasan yang pertama kenapa orang-orang menyalibkan Yesus. Kenapa saudara? Karena firmannya begitu keras. Firman-Nya betul-betul menggugah, menggoncangkan hati setiap orang pada waktu itu. Karena dia berbicara tentang kebenaran. Ketika dia memberi makan 5.000 orang, semua orang, wow, wait, dia harus jadi raja. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan yang buta, wow, luar biasa. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan yang lumpuh, luar biasa. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, luar biasa. Tetapi ketika Yesus mulai berbicarakan firman, yang adalah kebenaran, mereka menolak dia. Firman menjadi alasan dunia membenci Yesus. Karena firman adalah Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Alasan yang kedua, mengapa dunia membenci Yesus selain dari firman-Nya yang begitu keras? Tetapi semuanya itu, ayat 21, akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Mereka tidak mengenal Allah. Tidak adanya pengenalan akan Allah membuat manusia membenci Yesus. Alasan yang ketiga, sekiranya aku tidak datang dan berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Perkataan Yesus membuka siapa mereka sesungguhnya, menyingkapkan siapa mereka sesungguhnya. Sebenarnya sama seperti kita. Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari? Karena firman Tuhan akan menyatakan siapa kita sebenarnya. Apa true color-nya kita ini? Karena firman Tuhan pasti akan menyinggung kita, saudara. Ketika kita diajak untuk memberi, di depan, Miss Mary bilang, marilah kita memberi rumah Tuhan. Nah, belum tahu Miss Mary kita tagihan, kita susah. Kita memberi karena kita sudah berkati, karena belum tahu kita so kering ini. Perkataan Tuhan pasti akan menyinggung kita, saudara. Dan itu baik sebenarnya, saudara. Amen. Itulah alasan mengapa dunia membenci Yesus. Karena firman-Nya yang begitu keras. Karena hati mereka yang tidak mengenal Allah. Karena keberdosaan mereka. Amin. Dan pada akhirnya perkataan Yesus sungguh-sungguh menyinggung mereka. Tersinggung tidak enak, amin. Saudara pernah tersinggung? Atau tidak pernah tersinggung? Kalau belum, mari kita singgung dia, saudara. Tersinggung itu baik. Supaya kita tahu, oh sampai di sini kita kasih sebenarnya. Kalau saudara disakiti, itu baik sebenarnya. Karena akan membuktikan apakah saudara memiliki kasih atau tidak. Kalau tidak berarti saudara kekurangan kasih atau hilang kasih. Saudara tahu sumbernya Yesus. Perkataan Yesus menyinggung orang-orang pada waktu itu. Orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, semuanya tersinggung. Saudara nonton film The Last Supper? Ada scene di mana Kayafas di depan cermin, ada ingat? Tuhan kita so bikin ini segala macam, kenapa dia yang lebih terkenal daripada kita? Tersinggung dia, tersinggung si Imam Kayafas. Dan dialah orang yang, salah satu orang yang menghukum mati Yesus.
Dan yang terakhir, tapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Tanpa alasan, tidak perlu alasan untuk membenci Yesus. Ya benci-benci saja. Menggenapi dari Mazmur 69 ayat 5. Doa Daud dalam kesesakan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Oh my Lord. Dan itu yang terjadi saudara. Bagaimana Daud dibenci oleh Saul dan dibenci oleh anaknya sendiri saudara. Ya, memberontak anaknya. Putra mahkota memberontak terhadap ayahnya, Absalom. Itu pun yang dialami oleh Yesus. Nah ada alasan dibenci. Saudara pernah mengalaminya? Kita ada baik-baik pada kayak pada semarah apa kita. Kita nak bikin apa-apa ya kapan dia reject tapi telepon, panggilan. Itu yang dialami oleh Yesus. Dibenci tanpa alasan. Tanpa alasan. Firman-Nya membuat dia dibenci. Hati manusia yang berdosa membuat Yesus dibenci. Firman-Nya yang begitu keras menyinggung membuat dia dibenci. Dan pada akhirnya tidak ada alasan mereka benci Yesus saja. Sekarang, mengapa dunia membenci murid Yesus? Mengapa dunia membenci saudara dan saya? Apakah saudara murid Yesus? Saudara pasti akan dibenci, saudara. Mengapa dunia membenci murid Yesus? Kalau belum dibenci, mengapa dunia akan membenci murid Yesus? Ayat 19. Firman Tuhan berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, mengapa dunia membenci kita? Karena kita bukan dari dunia. Kalau kita dari dunia, dunia tidak akan membenci kita. Kalau kita di kantor atau di kampus orang bicara lelucon jorok dan kita ikut tertawa, lucu. Dan kita bikin hijau tuh. Jorok, green joke itu jadi lebih hijau. Sama. Tapi kalau kita tahu standar hidup kita dan orang mulai bercerita tentang sesuatu bahan lelucon yang sebenarnya tidak layak untuk didikannya lelucon, kita akan menolak itu. Dan kalau saudara lakukan itu, apa yang akan terjadi? Nak gaul ngana tamang. That's true. Dalam dunia bisnis, kompromi ada di mana-mana saudara, kan? Manipulasi ada di mana-mana, dunia kerja, kantor, semua ada. Ketika saudara hidup lurus, ya, oh no, ini tidak, ini betul. Saudara bisa kehilangan jabatan saudara bisa kehilangan pekerjaan saudara bisa kehilangan teman, saudara bisa kehilangan promosi yang mungkin dijanjikan bagi saudara. Tapi itulah konsekuensinya. Ketika kita memilih untuk hidup sama seperti Kristus hidup, kita akan dibenci karena kita bukan dari dunia. Katakan samping kiri saudara, kamu bukan dari dunia. Kamu alien. Ya betul. Firman Tuhan di Efesus kalau tidak salah, sorry saya lupa. Kita orang asing di dunia ini, kalau ditarik bahasanya itu kita jual alien kita saudara. Kenapa saudara akan dibenci atau dibenci? Karena saudara bukan dari dunia ini. Tapi kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Dunia akan membenci kita karena kita adalah milik Kristus. Kalau saudara tidak mengalami tantangan, tidak mengalami goncangan dalam kehidupan kekristenan saudara, hati-hati saudara. Saudara harus cek kehidupan saudara. Apakah saya ini benar-benar milik Kristus atau bukan? Amin. Saya harap ini perenungan bagi kita semua. Kalau semua aman-aman saja, smooth,
santai kayak di pantai, asik kayak di Tasik, slow kayak di pulau. Hati-hati saudara. Tetapi tujuan kita bukan supaya kita dibenci orang lain, saudara. Di mana-mana jadi troublemaker. No, it's not like that. Saudara akan dibenci ketika saudara hidup lurus. Amin. Saudara hidup akan dibenci ketika saudara memilih untuk melakukan kebenaran yang sejati. Karena saudara tahu bahwa saudara bukan milik saudara. Amin. Ketika seorang merendahkan saudara, no problem. Karena kita sudah tidak memiliki harga diri lagi, saudara. Karena kita sudah dibayar lunas. I'm not my own. Kalau orang hina saya, no problem. Oke, nggak apa-apa. Dia menghina Tuhan bukan menghina saya. Kan? Kita akan dibenci karena kita adalah milik Kristus. Alasan yang kedua, mengapa saya dan saudara akan dibenci kita menjadi milik Kristus? Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Alasan yang kedua adalah karena kita tahu siapa kita. Kita adalah hamba. Amen. Karena Tuhan datang ke dunia ini menjadi hamba. Kalau Tuhan yang maha kuasa, maha pencipta datang berinkarnasi menjadi hamba, kong sapa dang torang? Kalau Tuhan yang luar biasa itu menjadi hamba, kita seharusnya di bawahnya lagi, amen. Ketika orang menyepelekan saudara, no problem. Tuhan kita sudah lebih dahulu, seperti itu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Kita tahu bahwa kita adalah hamba. Dan Kristus adalah Tuhan kita, majikan kita, master kita. Kita tahu bahwa ketika kita tunduk kepada kehendak Allah, dunia akan membenci kita. Dunia akan membenci kita karena kita adalah milik Kristus. Dan dunia akan membenci kita karena kita tunduk pada kehendak Allah. Ketika semua aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa di kantor, di kampus, di sekolah, dimanapun kita berada. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada konflik maksudnya. Konflik, saudara. Kebencian mungkin terlalu ekstrim ya. Tidak ada konflik. Kita harus selalu mengecek hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita tunduk pada kehendak Allah atau tunduk kepada dunia? Kompromi maksudnya. Kompromi kepada sistem dunia, cara-cara dunia, nilai-nilai dunia. Karena kalau kita tunduk pada kehendak Tuhan, so pasti kita akan dibenci, saudara. Kita tidak bisa memilih untuk tunduk pada dunia dan tunduk kepada Yesus di waktu yang bersamaan. Tidak bisa, saudara. Pada akhirnya kita harus memilih Yesus atau dunia. Yesus atau kompromi. Dapat nilai bagus dengan menyontek atau dapat nilai biasa-biasa saja tapi murni. Lulus tanpa menyogok atau menyogok untuk lulus. Clear, ada garis yang jelas di sana, saudara. Yesus atau kompromi. Sekarang anti racunnya, saudara. Ini dia. Bagaimana jika dunia membenci kita? Oke bro, time's up.
Bagaimana jika dunia membenci kita? Pertama saudara, mengasihi. Tidak ada cara lain. Tidak ada solusi lain. Ketika dunia membenci kita, cuma bisa mengasihi. Saya banyak diuji di area ini saudara. Ketika saya membawa mobil. Istri saya saksinya. Khotbah ini sebenarnya buat saya, bukan cuma buat saudara sebenarnya saudara. Disalip, dipepet. Balas pepet. Bam! Dua-dua rugi. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Tapi ketika kita merespon dengan kasih saudara, yang ada hanyalah damai sejahtera. Amin. Hal ini tidak hanya terjadi di luar sana saudara, tapi bisa terjadi dalam gereja saudara. Orang di samping kiri kanan saudara bisa menyakiti saudara, menyinggung saudara. Suami istri, responnya adalah mengasihi. Tidak ada jalan lain saudara. Karena di balik kasih ada damai sejahtera. Amin. Yesus membuktikan di kayu salib saudara. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan, mengasihi. Rewardnya adalah kebangkitan dan kemenangan. Amin. Kita memilih untuk mengasihi. Ketika kita dibenci, kita mengampuni. Rewardnya, ganjarannya adalah kemenangan dalam hidup. Mengasihi adalah identitas kita sebagai murid Kristus. Orang di luar sana akan mengasihi ketika dikasihi, amin. Tapi orang Kristen, no. Kita akan tetap mengasihi walaupun kita tidak dikasihi. Semakin kita mengasihi, semakin Yesus ditinggikan dalam hidup kita. Yang terakhir, ini janji penghibur bagi kita, saudara. Ada Roh Kudus yang akan berikan damai sejahtera kita mengasihi. Mengasihi dan bersaksi. Katakan bersaksi. Dua cara agar kita bisa melawan kebencian, persekusi, bully di dunia ini. Mengasihi dan bersaksi. Karena ketika kita bersaksi dan orang membenci kita bertobat, konflik hilang. Amin. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Amin. Kita harus bersaksi. Katakan samping kanan saudara, kamu harus bersaksi. Bersaksi berbicara tentang bagaimana kita menceritakan tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami pekan yang berkemenangan, Victory Weekend. Menceritakan tentang apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Wahyu 12 ayat 34. Dan mereka mengalahkan dia, si jahat, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kita familiar dengan lagu ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, ya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ya, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Kalau kita tidak bersaksi, iblis apa saudara? Tidak dikalahkan. Yang kalah siapa? Kita.
Tetapi bersaksi, memuridkan, buang waktu, buang doi, lebay tidur, mau traktir orang, memuridkan, traktir. Tapi ada harga di situ, saudara. Harganya iblis dikalahkan, saudara. Itulah yang bisa kita lakukan ketika kita dibenci. Bersaksi adalah panggilan tertinggi kita sebagai murid Kristus. Kalau kita tidak bersaksi bahwa kita bukan milik Kristus, that's the fact. Bagaimana caranya? Mari kita hidup dalam komunitas. Life group akan menolong kita. Bagaimana kita bisa mulai belajar bersaksi akan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Semakin kita bersaksi, semakin bumi dipenuhi kemuliaan Allah. Artinya Tuhan akan segera datang. Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tolong kami Tuhan. Tolong kami, ya Roh Kudus. Dengan kekuatan kami tidak akan sanggup untuk sungguh-sungguh mengasihi dengan penuh kemurnian ketika dunia membenci kami. Ketika dunia menolak kami, ketika kami hidup dalam kebenaran. Tolong kami Tuhan untuk merespon dengan kasih Engkau. Tolong berdoa pagi hari ini, biar Roh Kudus yang lembut itu masuk dan memenuhi hati setiap jemaat Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami yang kering, kami yang lapar akan Engkau Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih akan Engkau Tuhan. Sehingga kami hanya benar-benar dipuaskan oleh karena kasih Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa memuaskan hati kami. Hanya Engkau yang bisa menyempurnakan hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dipenuhi oleh kasih Engkau Tuhan, dipenuhi akan kasih akan Tuhan, kami juga dipenuhi dengan kuasa untuk pergi dan menceritakan akan kasih Engkau bagi orang lain. Karena kami tahu untuk itulah kami dipanggil Tuhan, untuk mengasihi Engkau dan untuk menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini lewat kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sepanjang minggu ini Tuhan, kami hidup dalam kasih Engkau. Dan kami hidup sebagai saksi-saksi Engkau yang penuh dengan kuasa Tuhan. Selama-lamanya, selama kami hidup, kami tahu Tuhan, kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Engkaulah bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan kami siap untuk menjawab panggilan Engkau, untuk memikul salib Engkau. Karena firman-Mu yang berkata bahwa kuk yang Engkau berikan ringan. Dan kami tahu pada akhirnya Tuhan, kemuliaan Engkau yang dinyatakan lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita menyembah Dia. Were creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry, then from north to south
I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. And if your cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause then it's just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and saints, my heart will still be singing, my soul will be, I will bow to idols. I stand strong and worship you. Restore me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. And if the cross is transformation, then I'll be crucified with you. I'll stand steady and secure into resurrection life. Thank you, Lord. This story with you. Dibesarkan Tuhan, Engkau semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Oh, God is magnified, magnified the author of my life. God's been magnified in me. We praise you, Lord. Thank you, Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Apa yang Engkau sudah kerjakan sempurna saat ini, Tuhan. Lewat firman-Mu kami dituntun dan diarahkan pikiran kami untuk melihat bahwa pekerjaan Engkau sudah sempurna, Engkau telah lakukan. Dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat hidup dan percaya akan karya keselamatan yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib, Tuhan. Pakailah kami, Tuhan, seperti apa yang Engkau inginkan. Pakailah kami, Tuhan, dan berikanlah kami keberanian, kekuatan untuk kami dapat menjadi saksi Engkau, menjadi alat Engkau, Tuhan, untuk memberitakan akan pekerjaan kayu salib sempurna adanya, Tuhan. Dan hamba percaya, Tuhan, Engkau menuntun kami, memberikan kami keberanian, iman yang kuat, Tuhan. Sehingga iman yang kuat
kami dapat tetap berpegang teguh akan pekerjaan firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat apa yang disampaikan tadi Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, kami mendapatkan sesuatu kebenaran Tuhan, dan kami akan bawa pulang di rumah kami, di pekerjaan, di kantor, di kampus Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi Engkau bahwa Engkau begitu mengasihi bagi mereka yang belum mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dengan kerinduan. Kami pulang membawa kabar baik bagi mereka yang membutuhkan kabar baik Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati akan kehidupan kami Tuhan. Engkau melihat apa yang kami menjadi kerinduan kami, Engkau akan memberikan itu Tuhan. Pada waktu kami lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Pada waktu kami sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa kebenaran, dan kami pulang membawa ketenangan. Dan kami percaya Engkau bersama kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin.